Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan suatu apapun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ananda yang masih sakit, semoga kita doakan semuanya semoga lekas sembuh ya. Semoga bisa belajar bersama lagi dengan kita di sini bersama-sama. Nah, Ananda semuanya, coba Ibu tanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Tentu sudah siap ya. Sekarang silahkan siapkan buku, alat tulis, dan duduk di meja kalian dengan tertib. Sudah ya semuanya? Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu pengalamanku. Pada subtema 2 tentang pengalaman bersama teman. Sekarang, materi yang sekarang ini yaitu tentang ungkapan permintaan maaf. Pada waktu lalu, kita sudah belajar tentang ucapan meminta tolong dan ucapan terima kasih. Nah, apabila kita mau meminta tolong, maka kita harus mengucapkan dulu minta maaf. Contohnya, maaf Bunda, tolong ambilkan buku saya di meja belajar. Nah, jika Bunda sudah mengambilkan buku, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Sekarang kita belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini, peserta didik atau Ananda semuanya belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh bersama ayah bunda atau bersama orang tua di rumah. Kemudian Ananda akan mengikuti kegiatan video pembelajaran bersama Bu Guru ya. Dan nanti pada akhir pembelajaran, Ananda akan mengerjakan evaluasi atau penilaian secara individu atau secara perorangan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini bahwa peserta didik atau Ananda harus dapat menunjukkan ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Kemudian menanggapi ungkapan permintaan maaf dengan tepat juga. Ya, sekarang kita amati sama-sama gambar di bawah ini ya. Nah, di sini ada pasti kalian semuanya punya pengalaman. Nih, pengalaman di sini ketika kalian belajar bersama, bermain bersama, sama nenek kakek, bersama teman, bersama ayah bunda, main ayunan, main perosotan. Banyak sekali ya pengalaman kalian. Pengalaman tersebut ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan. Contoh yang tidak menyenangkan di sini ada gambar ketika Siti keinjak kakinya oleh Dayu. Maka apa yang harus diucapkan Dayu? Misalnya begini, maaf Dayu, maaf Siti, kakimu terinjak olehku. Terus bagaimana ungkapan Siti? Apakah Siti boleh marah? Tentu tidak ya. Maka kata Siti, oh ya tidak apa-apa Dayu, yuk kita belajar bersama lagi. Nah, sekarang di sini juga ada. Nah, ada Udin. Karena Udin lari, kemudian di sana ada Siti. Siti sedang membawa buku. Akhirnya Udin menyenggol Siti. Kemudian bukunya Siti berantakan. Apa yang harus diucapkan Udin kepada Siti?
tentu minta maaf ya. Misalnya, "Duh, maaf Siti, kamu tersenggol olehku." Apa yang dikatakan Siti? "Tidak apa-apa Udin, nanti akan saya rapikan kembali bukunya." Jadi, maka tidak usah marah ya. Nah, sekarang di sini juga sama. Ada Bunda membuatkan minuman untuk Siti. Kemudian minumannya tumpah. Apa yang udah diucapkan Siti? Jadi, maka Siti harus mengucapkan minta maaf kepada Bunda. "Bunda, maaf ya, minumannya tumpah." Apa yang harus diucapkan Bunda? Bunda juga tidak usah marah ya. "Oh ya, tidak apa-apa Siti, nanti kita buatkan kembali minumannya." Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada percakapan. Yuk kita baca percakapan di bawah ini bersama-sama ya. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melerai mereka. Kemudian di sini kata Siti, "Ada apa Udin? Beni, mengapa kalian bertengkar?" Kemudian kata Udin, "Beni merusak rumah-rumahanku." Kata Beni, "Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku." Kemudian kata Siti, "Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama?" Kemudian kata Udin, "Benar Siti, kita bisa membuat rumah-rumahan yang besar Beni." Kemudian kata Siti kembali, "Betul, ayo sekarang kalian bermaafan." Lalu kata Beni, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Lalu kata Udin, "Iya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu," katanya. Nah, maka jika ada yang kita punya salah harus minta maaf ya. Nah, sekarang di sini Ibu punya gambar. Ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar Beni dan Udin sedang meminta maaf ya. Di sini juga ada mereka sedang bermain bersama. Nah, dari bacaan tadi, dari percakapan tadi antara Udin, Siti, dan Beni, di sini ada pertanyaan. Yuk kita baca sama-sama. Apakah Udin dan Beni akhirnya berbaikan? Tentu iya ya, berbaikan ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang membuat mereka berbaikan? Nah, karena mereka dilerai oleh Siti. Kemudian berikutnya, apa yang diucapkan Beni saat berbaikan? Nah, di sini, maafkan aku Udin, sudah merusak rumah-rumahanmu. Kemudian berikutnya, apa yang Udin ucapkan setelah Beni minta maaf? Apa? Ya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Jadi jika ada teman yang meminta maaf, maka harus kita maafkan ya. Dan jika kita punya salah, maka kita harus cepat-cepat segera meminta maaf. Ya, terima kasih Nak. Sekarang masih lanjut ya. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan atau ada cerita tentang Udin dan Dayu. Di sini Udin dan Dayu berbicara atau bercerita tentang percakapan seperti ini. Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Nah, kemudian kata Dayu, apa yang diucapkan oleh Dayu kepada Udin? Nah, nanti Ananda tulis di sini ya. Tulisan kalian tuliskan dengan rapi di buku tematik. Tulisannya rapi, bersih, dan terbaca baik oleh kalian sendiri maupun oleh Bu Guru.
Sekarang yang keduanya, maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu. Terus kemudian apa yang diucapkan oleh Udin kepada Dayu? Nah, kalau tadi yang pertama itu Udin meminta maaf kepada Dayu, apa yang harus diucapkan oleh Dayu? Nah, sekarang yang keduanya, Dayu yang meminta maaf kepada Udin. Apa yang harus diucapkan oleh Udin? Nah, teman-teman atau Ananda semuanya, anak-anak yang baik dan soleh-solehah, apakah kalian belajar hari ini semangat? Tentu semangat ya. Nah, pelajaran hari ini tadi kita sudah membahas tentang cara meminta maaf yang baik dan benar. Maka kita harus meminta maaf kepada siapapun. Jika kita punya salah, segeralah meminta maaf. Jangan sampai kita, saya mau nggak mau minta maaf kepada si Anu karena dia mau marah-marah terus. Nah, tidak boleh begitu ya. Maka kita harus minta maaf kepada siapapun, kepada ayah bunda, kepada adik, kepada kakak, maupun kepada nenek dan kakek. Nah, sampai di sini. Kalian nanti tuliskan tugasnya dengan lengkap. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar dengan baik dan benar tentang cara meminta maaf. Nanti ucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada orang lain. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semuanya. Ibu kangen Ananda semua. Semoga pandemi ini lekas hilang, kita segera masuk sekolah seperti biasa. Assalamualaikum.